belajar serahkan sama Tuhan. Saya kasih contoh, maaf Ibu ya, saya pegang handphone Ibu ya. Tadi Ibu bilang serahkan sama Tuhan. Saya kasih contoh, saya menyerahkan masalah ini kepada Ibu sebagai Tuhan gitu ya. Tapi saya nggak mau lepas. Iya kan, dipegang terus. Dipegang terus gitu. Jadi akhirnya masalah itu terus saya bawa, saya tidak bebas untuk beraktivitas, untuk jadi berkat buat orang. Jadi kalau menyerahkan masalah, serahkannya ya begini. sudah, serahin aja. Ya kan, udah diserahkan. Gitu. Akhirnya saya bisa merdeka, bisa jalan, bisa bekerja, bisa berkarya. Begitu ya. Betul. Ini sesungguh hal yang luar biasa. Nah, bisa nggak Ibu berikan tips-tips bagaimana untuk orang-orang yang gini, karena beban berat, masalah berat, ada yang udah mengurung diri di kamar, ada yang dia nggak mau bersosialisasi dengan orang, apalagi menyalurkan hobinya. Kira-kira Ibu bisa nggak bagikan tipsnya untuk mereka bisa move on, bisa bangkit? Nggak ada yang namanya kata terlambat. Kita harus punya tujuan dalam hidup kita. Walaupun kita udah 50-an, orang-orang bilang udah nini-nini lah gitu ya. Tapi kita tetap harus punya tujuan. Apa tujuan utama kita? Satu, kita bisa memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kita dengan cara ya tubuh yang sehat. Kalau kita tubuhnya sehat, kita kan nggak mikirin lagi. Waktu kita bisa kita habiskan bersama dengan Tuhan. Terus kedua, kita harus memikirkan jangan sampai kita menjadi beban buat orang lain. Kalau kita sakit-sakitan kan ada orang yang harus ngerawat kita. Nah itu tuh motivasi aku untuk tetap kuat dan konsistensi sampai saat ini. Adalah itu, Pastor. Aku tidak mau jadi beban. Aku ingin bisa memuliakan Tuhan atau melayani Tuhan seumur hidupku. Ya, caranya harus sehat ya kan. Terus yang ketiga, aku tetap ingin sehat supaya aku bisa berbakti atau berbuat banyak buat orang lain juga. Kalau kita sehat kan, kita masih bisa bantu orang lah. Daripada kalau kita sakit-sakitan kan justru orang yang membantu kita. Gitu. Firman Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 19 berkata, jangan kita membinasakan bait Allah. Karena bait Allah itu adalah kita gitu. Jadi tubuh kita ini yang kita pegang adalah daging, ini ternyata rumah Allah. Harus kita jaga ya. Yang harus kita jaga.